Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ramadan, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 254267314445 pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 3 Sampit kelas 7 dengan materi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husnanya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Sehat semuanya? Sehat. Ada yang sakit? Tidak ada yang sakit? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, tolong dong anak-anakku semua rapikan pakaiannya, bajunya yang dikeluarkan, masukkan kembali, sampah-sampah yang berada di sekitar kalian juga dibersihkan. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah, mohon Dimas sebagai ketua kelas pimpin temannya untuk mulai pelajaran kita pada pagi hari ini dan dilanjutkan nanti kita membaca surah At-Takatsur. Silahkan Dimas. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Kita baca sama-sama surah Takatsur ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha aynal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Shadaqallahul azim. Dimas, dipersilakan duduk Dimas. Terima kasih untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, untuk anak-anakku semua, sebelum kita masuk materi kita, Bapak ingin absen terlebih dahulu dong untuk anak-anakku. Nanti ketika Bapak sebutkan silahkan angkat tangannya ya. Muhammad Najib, Muhammad Rafi, Bintang, dan Nanda Nur Uzlah. Semuanya hadir? Alhamdulillah kondisi kita semua hadir pada pagi hari ini. Bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini? Senang. Kenapa senang? Ketemu Bapak. Oke. Kenapa senang? Karena kita di pagi hari ini kembali menuntut ilmu. Seperti hadis mengatakan, tolil bul ilmi fardhatun ala kulli
muslimin. Seorang umat muslim wajib dalam menuntut ilmu. Makanya kita di pagi hari setiap hari semangat menuntut ilmu. Next, selanjutnya anak-anakku. Oke, silakan berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia kan hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih semuanya. Sebelum kita memasuki materi kita akan membuat kesepakatan kelas pada pagi hari ini. Masih ingat apa kesepakatan kelas kita sebelumnya? Masih. Apa yang pertama? Silakan Risna. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Mendengarkan guru saat. Oke, terima kasih. Ada lagi? Apa, Do? Menggunakan pakaian dengan rapi. Ada lagi? Terlambat masuk kelas. Tidak terlambat masuk kelas. Semuanya bagus. Kita tepuk wow dulu semuanya. Tepuk wow. Tepuk wow. Wow semuanya. Oke, kita lanjutkan pada materi kita tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Asmaul Husna. Kita pada pertemuan lalu tentang pelajari tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna-nya. Ada yang masih ingat apa pengertian daripada Asmaul Husna? Najib? Nama-nama Allah yang indah. Nama-nama Allah yang baik dan indah. Ada berapa Asmaul Husna? Silahkan Raura. Ada berapa? 99 Asmaul Husna. Semuanya bagus dan keren. Ya, sebelum kita memasuki materi kita bersama-sama bernyanyi Asmaul Husna terlebih dulu. Mau? Oke, kita mulai ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basid, ya Hafid, ya Rafiq, ya Mu'id, ya Mudir, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Allah, ya Allah. Oke, kita masuk ke materi kita. Kita bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan bacakan. Ada yang mau bacakan? Ya. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian Asmaul Husna milik Allah Subhanahu wa taala. 2. Didik dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari dengan. Oke, terima kasih. Ada tiga pokok bahasan kita dalam tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak dapat mengetahui pengertian Asmaul Husna. Pernah kalian merasakan ada yang memperhatikan kalian meskipun tidak ada orang di sekitar kita? Pernah? Pernah? Oke. Apa yang kalian rasakan ketika pernah merasakan? Apa yang kalian rasakan? Merasa takut? Merasa gelisah? Apa? Ada lagi? Merasa diawasi. Ya, ini kaitan materi kita pada pagi hari ini. Ada 4 macam Asmaul Husna yang kita pelajari. Di antaranya sebagai berikut. Silakan perhatikan video ini. Kali ini kita akan belajar bersama tentang salah satu materi pendidikan agama Islam tentang Asmaul Husna. Yuk, kita belajar bareng.
Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Pada bab ini hanya 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Tadi kita sudah mendengarkan YouTube tentang materi Asmaul Husna. Sekarang kita masuk materi tentang Al-Alim. Ada yang mau bacakan teks di layar ini? Tangan, silahkan Dimas bacakan. Al-Alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Sifat Al-Alim yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong manusia untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu, kehidupan akan menjadi lebih lancar dan terarah. Oke, terima kasih Dimas. Allah Maha mengetahui, sifat Al-Alim. Jadi Allah ini dimanapun kita berada, Allah melihat kita. Next, selanjutnya Al-Khabir. Bacakan, ada yang mau? Silahkan Aldo. Al-Khabir berarti yang maha waspada atau yang maha mengetahui secara mendalam. Nama ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pengetahuan yang sangat mendetail tentang segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah mengetahui isi hati, niat, dan rahasia-rahasia yang manusia tidak dapat mengetahuinya. Terima kasih Aldo. Allah Al-Khabir, Allah yang maha waspada. Maksudnya di sini kita harus berhati-hati melakukan aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kita berada, misal di dalam pembelajaran, pada saat mengerjakan ulangan. Tentu kita harus ada namanya hati-hati menjawabnya. Jangan asal jawab. Benar nggak jawaban saya ini 5 tambah 5, 10. 5 tambah 3, jawabannya 7. Benar nggak? Harus hati-hati. Selanjutnya, As-Sami. Ada yang mau bacakan? Silahkan Bintang, bacakan. Asami memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Suara apapun di alam semesta ini dapat terdengar olehnya. Kita, kata Allah, apapun yang dilakukan, apapun yang kita bicarakan, baik itu suaranya pelan, suaranya keras, apalagi semuanya didengar oleh Allah. Semua yang ada di alam semesta ini, suaranya kecil, contoh misalnya, dengar kalian? Lihat melalui kasat mata. Tapi siapa yang bisa melihat? Allah. Yang kasat mata, yang gaib, bentuknya semua apapun yang abstrak, Allah lihat. Tetapi bagaimana manusia? Apakah bisa? Tidak. Bahkan nih, yang di rumah sana orang tua kalian ngapain? Kalian tahu nggak? Siapa yang tahu? Makanya Allah dapat melihat seluruh alam yang ada di dunia ini. Nah, maka daripada itu, 4 daripada Asmaul Husna ini tadi semuanya Allah pantau kita. Kita harus menuntut ilmu seperti Allah Maha mengetahui, apalagi tadi Al-Khabir, harus hati-hati di dalam apapun. As-Sami yang Maha mendengar pun, dan Al-Basir yang Maha melihat. Inilah materi tentang 4 Asmaul Husna. Kita ice breaking dulu yuk, ada yang mau? Nanti kita tadi Allah Alim Maha mengetahui, Allah Al-Khabir Maha waspada, Allah As-Sami Maha mendengar, Allah Al-Basir Maha melihat. Tepuk Asmaul Husna. Al-Alim Maha mengetahui. Islam, yes. Oke. Bapak akan membagikan kelompok di mana nanti kalian akan bersama-sama mendiskusikan ada satu kasus yang Bapak buat.
nanti kalian tentukan apa kasus tersebut. Sebelumnya Bapak bagikan dulu tugas kalian. Bapak bagikan secara acak ya. Bapak nggak tahu nanti kelompok berapa ini nantinya. Bapak acak pokoknya ini. Silahkan dikerjakan. Bapak arahkan dulu sebelum mengerjakannya. Ada 3 soal tentang Asmaul Husna apa terkandung dari cerita itu. Yang kedua, apa alasannya. Dan ketiga, apa hikmahnya. Sebelum kita melaksanakan itu, kita sepakati dulu berapa menit kita mengerjakannya. 20 menit. Oke, sepakat 20 menit? Sepakat 20 menit? Oke, kalau sepakat silahkan dikerjakan bersama-sama dengan temannya mengerjakan tugas tersebut. Kerjakan dan tulis di kertas itu ya, langsung dijawab saja. Baca dulu ceritanya. Jangan lupa tulis namanya ya, nama temannya, siapa-siapa di anggota ini. Kalau membantu silahkan gunakan handphone. Alat-alat handphonenya bisa digunakan untuk mencari referensi daripada materi kita pada pagi hari ini. Bisa singkat, boleh panjang. Terserah kalian, enaknya gimana. Silahkan buka handphone untuk mencari jawabannya, untuk mencari referensi jawaban kita tentang materi ini. Cari referensi sebanyak-banyak kalian. Apa tuh? Peribahasa teliti sebelum membeli. Nah, itu di antara cerita itu apa yang terkandung dari 4 Asmaul Husna itu? Ada Al-Alim tadi, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang mana yang pas menurut kalian dari teks tersebut? Jika sudah tahu, nanti kalian tulis alasannya apa dan apa hikmah daripada cerita tersebut. Paham? Nanti kalau sudah silahkan angkat tangannya. Jika ada pertanyaan silahkan ke Bapak nanti ya. Nama kelompoknya ditulis. Di sini kalau kalian sudah ada jawabannya, ini tentang apa kalian? Tentang kisah 3 santri yang akan menyembelih ayam. Tentang kisah 3 santri yang akan menyembelih ayam. Nah, tadi kan ada 4 yang kita pelajari Asmaul Husna. Ada apa tadi? Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, dari 4 itu yang mana dari kisah santri ini? Kalian masukkan di sini nanti cerita itu Al-Alim misalnya atau apapun. Terus apa alasannya dan apa hikmah dari kisah tersebut. Paham? Husna. Tentang Al-Alim dan As-Sami. Kalian Al-Alim dan As-Sami ya jawabannya. Oke, kalau sudah tahu jawabannya nanti apa alasannya ya. Terus apa nanti hikmah dari kisah tersebut. Nanti kalau sudah silahkan angkat tangannya. Kalau nggak paham silahkan tanyakan ke Bapak. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalian tentang apa kisahnya? Kisah Umar bin Khattab dan anak pengembala kambing. Kisah Umar bin Khattab dengan anak pengembala kambing. Kalian ngambil kisah tentang apa ini Asmaul Husnanya? Al-Basir. Al-Basir. Di sini ada memang kaitan tentang Al-Basir. Ada kaitannya? Ada. Ada. Apa tidak arti Al-Basir tadi? Al-Basir, Allah Maha Melihat. Maha melihat. Nanti kalau sudah tahu, terus juga alasannya apa ya? Baru nanti hikmah dari ini kalian masukkan. Oke, paham? Paham. Oke, anak-anakku nanti silahkan dikerjakan semuanya ya. Jika tidak paham, silahkan angkat tangannya. Jika sudah, silahkan juga angkat tangannya. Paham? Oke, silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah silahkan angkat tangannya ya. Bilang aja saya sudah siap Pak, maju. Ada yang sudah siap atau sudah selesai? Belum. Oke, silahkan dilanjutkan waktu tinggal 5 menit lagi ya. Sudah siap? Silahkan ke depan bersama teman-temannya. Kita akan memulai presentasi dari kelompok berapa Pintar? Kelompok 2 silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi
Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggota Rizna, Lala, Habib, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Asmaul Husna. Baca langsung jawaban kita. Asmaul Husna, Al-Alim dan As-Sami. Alasan, guru adalah sosok yang menyampaikan ilmu dan teladan yang baik, sebagaimana Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Selain itu, murid yang baik harus mendengarkan dan meneladani sifat Allah yang Maha Pendengar. Hikmah yang bisa diambil, hormati guru karena mereka menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Biasakan mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu dan adab harus berjalan seiring agar hidup diberkahi. Sekian, terima kasih. Ada pertanyaan dari teman-temannya? Tidak ada? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada silahkan ditutup. Kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada lagi yang mau kelompok usia? Ya silahkan kelompok berapa anak? Kelompok 4 silahkan maju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Aldora Ayu, Fadilah Ibrahim Isya, Asmaul Husna Al-Khabir. Alasan, karena peribahasa ini mengajarkan ketelitian dan kehati-hatian, sifat yang mencerminkan Allah Al-Khabir yang maha teliti dan besar. Ada yang mau ditanyakan kata kelompok 4? Tidak ada? Ya kalau nggak ada silahkan ditutup. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silahkan, kelompok berapa nak? 3. Silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dimas Aditya, Muhammad Lupa. Saya Nurhalidah, Bintang. Kali ini kami akan membacakan hasil presentasi dari kelompok kami. Saya Bintang akan menjawab pertanyaan yang sudah dikasih Bapak tadi. Asmaul Husna Al-Alim. Alasan karena Santi ketiga menyadari bahwa tidak ada tempat yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Masih, keimanan yang benar mencegah seseorang dari perbuatan dosa. Sekian hasil presentasi kami. Kami dari kelompok 3 membuka diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya terakhir kelompok 1. Oke, silakan ke depan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Pushita. Perkenalkan, saya Muhammad Najib. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlian. Perkenalkan, nama saya Niken Wahyudi Kita. Kami di sini akan mempresentasikan jawaban kami tentang beriman kepada Allah dan Asmaul Husna. Mendorong seseorang berbuat baik dan menjauhi keburukan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Terima kasih kelompok 1. Oke, sekarang kita tadi ada 4 tugas dari Bapak tentang kegiatan kita pada hari ini tadi. Yang pertama tentang apa tadi? Yang kelompok 1? Al-Basir. Al-Basir tentang kisah Umar bin Khattab dengan pengembala kambing. Kata kelompok 1 tadi,
Sifatnya apa? Al-Basir yang maha melihat. Dan maha mengetahui. Maha mendengar dan maha mengetahui. Apa yang didengarkan dan mengetahui dari sifat dari cerita itu? Alasannya. Alasannya adalah guru adalah sosok yang menyampaikan ilmu dan teladan yang baik. Sebagaimana Allah Maha mengetahui segala sesuatu, selain itu, murid yang baik harus mendengarkan dan menaati guru, meneladani sifat Allah yang Maha Pendengar. Oke, terima kasih kelompok 2. Kelompok 3 tadi tentang apa ceritanya? Kisah 3 santri yang akan menyembelih ayam. Apa? Tentang apa ini tadi? Asmaul Husnanya. Apa Al-Alim? Maha mengetahui. Kenapa di situ? Karena santri ketiga menyadari bahwa tidak ada tempat yang bersembunyi dari pengetahuan Allah. Allah mengetahui baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Itu aja? Oke, terakhir kelompok 4. Apa tadi kelompok 4? Apa? Apa dia Asmaul Husna tentang apa itu? Al-Khabir artinya maha teliti. Semua yang kalian jawab tadi ada enggak? Ada semua enggak dari 4 unsur itu? Ada Al-Alim, ada apa? Al-Khabir, ada Al-Basir, dan ada As-Sami. 4 cerita itu merupakan yang harus kita pelajari di antara 4 Asmaul Husna tadi. Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Khabir yang maha waspada, As-Sami yang maha mendengar, terus Al-Basir maha melihat. 4 Asmaul Husna. Masih ingat 4 tadi? Tepuk Asmaul Husna. Masih ingat? Masih ingat? Masih ingat? Itu nanti dimanapun kalian berada supaya kalian ingat itu harus dipelajari. Coba tepuk Asmaul Husna. Al-Alim. Islam. Yes. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Semuanya sudah good job dalam presentasinya. Sudah paham dengan materi-materi pada pagi hari ini. Tetapi Bapak ingin menggali lagi bagaimana pemahaman kalian dari 4 Asmaul Husna tadi. Kita akan bermain game. Mau? Kalau mau bermain game siapkan dong handphonenya masing-masing. Sudah siap handphonenya? Oke. Silahkan buka handphonenya. Kita akan bermain game. Silahkan masukkan kode yang Bapak buka ini. Bentar ya. Beri nama kalian ya situ nanti. Nama lengkap kalian. Ada Dimas sudah masuk, Jahra sudah masuk, Risna sudah masuk, Ulfa sudah masuk. Oke, nanti cara teknisnya, Bapak akan membacakan teks yang ada sini. Nanti ada kalian tinggal nebak warna merah, hijau, kuning, atau apa nanti. Selain jawaban merah, kalian klik tombol merah. Ini bercepat-cepatan. Nanti soalnya di layar ini, kalian baca saja layarnya. Pilihannya ada di HP kalian. Sudah siap? Sudah siap semua? Kita mulai ya, ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai game kita. Pertanyaannya, apa arti Asmaul Husna? Ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang kuning nama-nama indah bagi Allah, yang biru nama-nama Rasul yang baik, dan hijau sifat Rasulullah. Sudah 4, 7 orang, 8, 9, 12 orang, 13 orang. Ada yang kuning. Apa jawabannya? Nama-nama indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada teliti. Biru maha mendengar, hijau maha melihat. Ini kalian klik tombolnya itu, apa jawabannya? Warnanya itu. Oh, 11 orang. Apa? Ruang dan waktu. Berapa skor tertinggi di sini? Siapakah pemenangnya masuk 3 besar?
Jahratus Sita nomor 3. Tepuk tangan. Dimas Aditya nomor 2. Dan pertama, reng. Bintang, tepuk tangan. Oke. Bintang nomor 1, nomor 2 Dimas, nomor 3 Zahra. Dan kanan kirinya ada siapa ini tadi? Ya. Najib dan selamat untuk pemenang pada pagi hari ini. Bagaimana? Senang jamnya? Oke. Kalaunya senang, sekarang kita masuk kembali ke materi kita. Lanjutan pada kegiatan kita. Oke, silakan satu orang bacakan. Ada yang mau? Tentang refleksi kita pada pagi hari ini. Silakan, Aura-Aura. Refleksi 1. Apakah kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan menyenangkan? Bagaimana? Menurut kalian? Sangat menyenangkan. Nomor 2, ada yang mau menjawab, membacakan? Oke, silahkan Risna. Apakah kamu puas dengan proses belajarmu hari ini? Bagaimana? Sangat puas. Puas? Puas. Nomor 3, ada yang membacakan? Silahkan, Aldo. Apakah materi menarik bagi kalian? Bagaimana? Menarik sekali. Menarik. Nomor 4, Remo. Silahkan Dimas. Apakah masih ada kesulitan dalam memahami tentang Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir? Masih ada kesulitan? Tidak ada. Nomor 5. Apa, Najib? Silahkan. Apakah pembelajaran ini berguna dalam kehidupan sehari-hari? Berguna atau tidak? Berguna. Oke. Refleksi ini menggambarkan untuk kita yang pertama, bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Sangat menyenangkan. Yang kedua, prosesnya bagaimana? Memuaskan? Memuaskan. Apakah berguna materi ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Berguna. Inilah refleksi materi kita. Next, selanjutnya. Oke, Bapak minta kesimpulan dari setiap kelompok. Bersedia? Bersedia dari kelompok menyimpulkan materi kita? Bersedia? Oke, silahkan kalau bersedia. Kelompok mana yang bersiap untuk menyampaikan kesimpulan kita? Bapak, silahkan Aldo. Tentang Al-Khabir yang artinya waspada dalam melakukan sesuatu atau berbagai hal. Itu aja. Oke, ada lagi yang mau? Kelompok 3 ya? 4, kelompok 4. 3 kelompok lagi. Materi ini kita mempelajari nama Allah, yaitu Al-Alim yang artinya Allah Maha Mengetahui. Kita disuruh untuk menuntut ilmu agar ilmu itu berguna di masa depan. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau? Oke, Risna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan mulia. Dengan mengenalnya kita belajar mengetahui sifat-sifat Allah yang baik. Oke. Terakhir kelompok. Oke, silakan Ulfa. Sebenarnya yang kami dapatkan hari ini adalah mengetahui atau asami, yaitu mendengar. Allah mendengar segala sesuatu, baik suara yang keras maupun yang sangat pelan. Bahkan bisikan hati manusia tidak satupun paling luput dari pendengaran Allah. Oke, semuanya sudah bagus tentang kesimpulannya. Kita tepuk tangan dulu. Menyampaikan kesimpulannya. Itu oke, cukup. Itu tadi sifat-sifat Al-Alim, Allah Maha Mengetahui, Al-Bahir, Al-Khabir, Allah Maha Waspada, As-Sami, Allah Maha Al-Basir, Allah Maha Melihat. Itulah 4 materi kita pada pagi hari ini. Dan yang pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang hikmah-hikmah dari 4 Asmaul Husna yang kita pelajari. Oke. Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Tidak ada. Paham semuanya? Oke. Untuk materi kita pada pagi hari ini cukup sekian dari Bapak. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kita kirim ucapan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.